Ini adalah tempat perlindungan dengan tingkat keamanan tertinggi yang pernah saya lihat. Itu dibangun di atas tebing dengan ketinggian puluhan meter. Dekorasinya tidak hanya seragam tetapi juga dibuat secara menyeluruh. Bahkan dilengkapi dengan kolam renang berpemanas. Sehingga Anda bisa berendam air panas di bulan Januari. Sang Xiong hanya memiliki satu celana dalam karena kegagalan usahanya. Dia hidup sendirian di alam liar. Dia langsung tertarik pada tebing vertikal ini. Selisih ketinggian puluhan meter dapat menghindari serangan hewan liar. Sang Xiong segera mulai menggali tanah dengan tongkat kayu. Karena dia latihan ujian praktek berkendara setiap hari, membuatnya memiliki kekuatan lengan yang di luar kemampuan orang biasa. Dalam waktu singkat, dia menggali hingga lebih dari 1 meter kedalaman. Dia terus mengayunkan tongkat kayu, terus menggali tanah yang keras. Semakin keras tanahnya, semakin tidak perlu khawatir perlindungan runtuh. Tinggal di sana juga lebih nyaman dan aman. Saat kedalaman semakin dalam, Sang Xiong mulai memahat bentuk di dalam lubang. Dia naik ke tumpukan tanah di sampingnya, membuatnya menjadi berongga di dalamnya. Inilah tempat mandi Sang Xiong biasanya. Dan untuk melawan cuaca yang sangat dingin, dia kembali menggali lubang api yang terbenam di bawah. Ini akan terus memanaskan di dalam. Dalam sekejap, dia mulai menyerang dinding di sebelahnya. Menggali lubang untuk menyimpan kayu bakar. Untuk meningkatkan tingkat keamanan tempat perlindungan, Sang Xiao berencana membuka pintu keluar di atas tebing. Ini akan memanfaatkan posisi yang mudah dijaga dan sulit diserang di sini. Setelah berhasil membuka akses dari dalam keluar, Sang Xiao juga membuat tangga kayu. Memperluas mulut gua dari luar. Membuat lubang adalah hal yang biasa bagi Sang Xiao. Karena ini adalah keterampilan dasar dari aliran makam kuno. Dan mulut gua tidak perlu terlalu besar. Cukup untuk menampung satu orang masuk. Sehingga tidak perlu khawatir ada yang masuk. Karena tidak ada listrik di alam liar, maka pencahayaan harus menggunakan alkon di dinding. Cukup letakkan lilin di setiap sudut. Jika lilin padam sendiri, Sang Xiao akan segera melarikan diri dari sana. Kemudian Sang Xiao pergi ke tepi sungai. Mulai mengumpulkan lumpur dasar sungai. Jenis lumpur ini sangat langka. Setiap 2 kg sama dengan 4 pon. Cukup campurkan dengan sedikit pasir sungai. Juga hias dengan batu kerikil. Dan permukaan yang berlekuk bisa digunakan saat mandi. Melakukan pijatan punggung. Kemudian Sang Biao pergi menangkap beberapa rumput liar. Untuk memisahkan tanah di bawah. Karena tidak memiliki keterampilan parkur. Jadi perlu membuat tangga. Agar bisa pulang dengan lancar sehari-hari. Untuk mengatasi masalah insomnia sehari-hari, Sang Biao mengambil beberapa rumput kecil. Dia merajutnya dengan tekun. Membuat tikar rumput yang disesuaikan. Sehingga dapat memisahkan tanah yang dingin di bawah. Sang Biao tidak tahan untuk merasakan dengan kulit halusnya. Nyaman. Kemudian Sang Biao mengumpulkan sejumlah kayu kering di hutan. Untuk persiapan musim dingin. Pada saat ini, bagian dalam kolam renang sudah benar-benar kering. Sang Biao mulai menuangkan sumber kehidupan ke dalamnya. Setelah diisi penuh di dalamnya, maka api dapat dinyalakan di bawahnya. Teman-teman babi Guisado tahu, suhu air tidak boleh terlalu panas. Mandi air panas selesai. Mandi air panas dengan santai. Menghilangkan kelelahan beberapa hari. Sang Biao dapat memulai pekerjaan terakhir dengan semangat penuh. Menggunakan kayu asli sebagai balok atap. Kemudian diperkuat dengan menambahkan ranting. Kemudian tutupi dengan atap anyaman bambu. Dengan tumpukan seperti ini, membuat atap menjadi tahan air. Terakhir, tutupi dengan daun kering untuk menyamar. Sekarang siapa yang masih bisa melihat apa yang terjadi di sini?